Halo Jesus Velas, Shalom. Selamat datang kembali dalam konten kreatif pemuda GKJ Karangnongko. Hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari salah satu pemudi GKJ yang sudah mengembangkan talentanya di bidang seni. Penasaran untuk kisahnya? Saksikan tayangan kami yang selanjutnya. Halo Jesus Velas, sekarang ini kita sudah berada di kediaman Mbak Swelana Brilianti Sekartaji. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Mbak Swelana seputar karirnya di bidang seni tari. Penasaran nih? Kita langsung saja menanyakan beberapa hal kepada Mbak Swelana. Halo Mbak Swelana. Hai, selamat malam semua. Malam kan ya, Mam? Ya, Mbak Swelana, hari ini teman-teman khususnya Jesus Velas penasaran nih seputar perjalanan karir Mbak Swelana. Kira-kira sudah sejak kapan sih Mbak Swelana mulai karirnya dalam bidang tari ini? Aku lebih sukanya disebut hobi daripada karir gitu. Tapi dari awal aku nari itu dari aku SD, karena ada ekstrakurikuler nari. Jadi aku nari, terus SMP juga sama. SMA udah mulai jarang, makanya terus sama orang tua diarahkan, dimotivasi buat ikut sanggar yuk kayak gitu. Terus habis itu aku didaftarin di satu sanggar di Klaten dan ya masih bergabung sampai sekarang. Wow, jadi sudah sejak kecil ya Mbak Swelana memulai tarinya itu. Nah, kira-kira jenis tari apa sih yang Mbak Lana tarikan? Ada kontemporer, modern, dan juga tradisional. Kira-kira apa saja tari yang sering dibawakan oleh Mbak Lana? Sebenarnya ada banyak model nari atau jenisnya, cuman kalau aku pribadi aku emang karena dicemplunginnya di tari tradisional Jawa klasik, jadi aku sampai sekarang biasanya tari tradisional. Kalau misalnya aku disuruh nari yang lain tuh sebenarnya bisa, cuma kayak nggak pede gitu loh, kayak bentuknya kayak nggak bagus aja gitu karena nggak biasa sih. Iya, jadi lebih ke setia pada tari tradisional. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, bicara tentang tari tradisional ya Jesus Velas ya, kita juga penasaran nih, tari apa saja sih yang sudah dibawakan oleh Mbak Swelana dan mungkin juga pernah dibawakan atau ditarikan di mana saja tari yang Mbak Lana kuasai itu? Kalau jenis narinya pasti banyak, kayak misalnya di sanggar ada kayak kukilo, wara, ya jadi jenis tarian tradisional gitu. Terus kalau di Ramayana ada beda lagi, nanti tariannya bisa individual, bisa kayak kolektif, bergrup gitu. Tapi aku juga bergabung di satu grup kampus namanya Grisada, dan itu kemarin aku menang Peksinida, jadi itu kayak kompetisi antar universitas di Jogja. Itu menang juara 2, bawain Jolali namanya, bikinan kami sendiri, dan puji Tuhan juga bisa dibawa ke festival internasional ke Malaysia dan juga di Semarang. Terus kayaknya yang terkenal gitu. Sisanya nari-nari biasa sih, kayak misal nari wedding gitu, karena aku ikut juga satu catering di Klaten, jadi nari wedding gitu sih. Wow, jadi luar biasa sekali ya, tari Jolali itu sudah dibawakan sampai Malaysia dan juga di Semarang. Nah, kira-kira bisa diceritakan itu perjalanan ataupun juga perasaan Mbak Swelana ketika bisa membawakan tarian tradisional buatan sendiri bersama dengan teman-teman, ditarikan di kancah internasional. Bisa di-sharingkan kepada Jesus Velas? Yang pasti puji Tuhan banget, karena dari awal proses itu kan memang harus melalui kayak pemilihan seleksi juga untuk 7 orang penari ini, dan puji Tuhannya aku dan 6 orang temanku ini terpilih. Terus bikin tarian itu sekitar 6 atau 8 bulan sebelum sampai ke hari H Peksimidanya itu. Terus habis itu dari situ kami mulai kayak daftar festival, beberapa festival gitu. Terus yang keterima itu yang di Malaysia ini. Nah, dari situ kami berangkat, pastinya mewakili kampus juga. Terus habis itu kami ketemu grup lain juga, grup Indonesia juga yang mereka juga nari di situ. Terus dari situ kami punya kayak istilahnya punya link lah, untuk akhirnya kami diundang, "Dek, nari yuk di festival internasional juga tapi di Semarang yang kayak komunitas kami adakan gitu." Terus habis itu ya udah kami berangkat ke Semarang untuk ngisi gitu. Dan pasti senang banget lah karena punya kesempatan bisa ke luar negeri, bisa ketemu banyak orang, ketemu penari yang juga luar biasa dengan genre yang berbeda, dan pastinya bisa belajar satu sama lain. Ketika grupnya Mbak Swelana dan membawakan tari Jolali di
festival itu teman-teman dari negara lain kira-kira menampilkan tarian tradisional negaranya masing-masing atau tarian kontemporer, Mbak? Macam-macam sih, tapi mostly emang tari tradisional mereka. Terus juga ada kayak street dance gitu. Nah, terus ada hip hop, ada kontemporer, ada juga yang di mix sama mereka gitu. Jadi emang nggak cuma tradisional, tapi juga yang modern pun juga banyak. Luar biasa ya. Nah, kira-kira ada nggak mungkin perjuangan selama 6 bulan, 8 bulan itu suka duka yang dialami Mbak Sulana bersama dengan teman-teman? Bisa diceritakan bersama teman-teman Jesus Velas di sini? Kalau kayak apa ya, pengalamannya mungkin kayak kita latihan harus, karena kan latihannya itu biasanya di hari reguler apa, kita ada grisada di kampus kan. Jadi misal kayak yang lain jam 8 udah pulang, kita harus kayak lanjut terus sampai jam 11 malam, jam 10 malam baru pulang kayak gitu. Terus paginya masih kuliah, kan juga capek gitu. Dan itu ketika udah mau mulai bikin gending, kita kayak kerja sama gitu sama pembuat giringan musik itu. Kita harus ke tempat dia, kita harus sampai malam, dulu sempet sih sampai jam 1, jam 2 pagi gitu, dan dia di daerah Bantul gitu kan. Jadi itu juga perjuangan lagi, karena paginya juga kita harus kuliah, terus kita harus tidur bareng biar sama-sama bangunin gitu. Misalnya ada yang kuliah pagi banget gitu, dan BTW ini cewek-cewek ya, jadi tidur bareng nggak apa-apa gitu. Terus habis itu kayak cedera-cedera, ada yang untungnya sih nggak sampai patah gitu sih, cedera-cedera, karena ada akrobatiknya juga kan kita gitu. Kayak gitu sih paling. Luar biasa sekali ya. Jadi ada istilahnya paket komplit untuk kegiatan tarian ini. Di samping harus membuat koreografi, Mbak Sulana bersama teman-teman juga harus menyesuaikan tarian itu dengan gending. Dan jadi melibatkan orang luar juga ya. Luar biasa. Nah, kira-kira hal terunik yang pernah dialami ketika menari bisa di-sharingkan juga Mbak Lana mungkin? Kalau pengalaman-pengalaman yang cukup unik lumayan sih, tapi yang paling maksudnya kayak sampai sekarang masih itu kayak misal kalau Ramayana nih, terus kayak kita misal pada datangnya dadakan, terus nggak punya kesempatan buat kayak cek panggung gitu kan. Jadi nanti kita aba-abanya pakai kayak di atas panggungnya tuh kayak gimana sih ngomongnya, yang pelan-pelan tapi nggak kelihatan bibirnya gerak-gerak tuh kayak gitu deh pokoknya, kayak kiri dikit gitu, atau kayak kita pandang-pandangan kayak itu, mata ayam kayak gitu. Terus kayak misal dandannya, misal kita nggak jatah buat nari itu, tapi ternyata karena kalau kurang orang kita harus nari itu, terus habis itu ternyata narinya harus di scene awal, kita datengin udah mepet kan, otomatis udah yang dandan kayak kalang-kalang, udah kayak dikejar di kolam terus gitu kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, kayak properti nari ketinggalan kalau misal nari sama kampus kayak gitu, terus harus cari sama lain pakai apa nih kayak gitu. Terus standar sih kayak gitu sih paling. Yang lucu-lucu, yang unik-unik paling kayak kalau sama sanggar tuh belum pernah naik kereta kan aku. Jujur belum pernah naik kereta. Terus for the first time naik kereta sama teman-teman sanggar karena kita mau nari di World Dance Day di Solo. Jadi kayak lucu banget gitu loh, kita pakai baju kembaran kayak anak panti bareng-bareng gitu kan, naik kereta sampai di stasiun dijemput bareng. Itu kayak pengalaman yang gak bakal dilupain sih. Unik sekali ya, Mbak Sulana naik kereta bersama dengan teman-teman, masih pakai kostum, dan itu sudah make up nih Mbak? Ada yang udah setengah, tapi kebanyakan belum sih, soalnya masih punya waktu lama. Ya, luar biasa ya, berarti ya bisa mempersiapkan lebih dini, bahkan di dalam transportasi sudah memakai kostum yang akan dipakai untuk sebenarnya kostum kaos sih, kostum yang kayak kembaran gitu. Oh, kembaran kaos seperti itu. Unik. Dan kira-kira pengalaman tersedih yang pernah Mbak Sulana alami ketika menari apa Mbak? Pengalaman sedih, kalau aku kayak ya di kampus sih, misal kayak temennya sakit padahal kita udah kayak mau mendekati hari H. Terus ada, jadi aku udah di hari H udah habis cek panggung setelah lomba itu yang jelali itu, terus kayak kakiku masuk selokan, terus itu kayak berdarah, dan itu harus kulitnya kayak ngelupas gitu, mau nggak mau kan harus diperban kan. Jadi selama nari aku harus perbanan kayak gitu loh, padahal terus kayak menahan sakit gitu. Jadi itu yang paling sedih sejauh ini. Jadi untuk tampil dengan sempurna
sempurna di depan penonton seperti itu sampai harus merelakan sakit-sakitan gitu. Dan mungkin bisa di-sharingkan juga Mbak Svelana terkait dengan sosok inspiratif di balik tarian yang dibawakan oleh Mbak Svelana. Mungkin keluarga ataupun teman atau siapa yang bisa menjadi sosok inspiratif untuk saya akan terus menari, tidak akan pernah meninggalkan tarian ini. Cukup panjang ya perjalanan menari dari Mbak Svelana itu. Yang jelas orang tua, terlebih ayah saya, karena beliau juga penggerak seni, dia juga suka seni dari dulu, bahkan sampai sekarang masih menggeluti seni juga. Jadi beliau inspiratif saya gitu, inspirasi saya sampai kalau Tuhan mengizinkan sampai besok saya punya anak, punya keluarga, saya juga pasti mau anak saya juga bisa nari untuk kakeknya gitu, karena saya dapat semangat itu, dapat dukungan, supportnya nggak cuma kayak support secara mental, tapi juga kayak beliau tuh selalu, misal saya nari pulang malam gitu, beliau selalu nganter, selalu nunggu, selalu jemput dimanapun saya nari. Jadi ayah saya akan selalu jadi inspirasi saya untuk nari sampai besok ke depannya gitu. Tapi bukan buat kayak as my job gitu, tapi nari, tapi as my hobby yang beliau tuh dukung banget gitu, karena emang beliau pengen banget kayak anaknya tuh ada yang bisa nari, apalagi nari klasik Jawa yang anggun, yang pelan kayak gitu kan. Jadi my dad is my superhero. Memang keluarga, khususnya orang tua itu sosok inspiratif buat kita semua ya Mbak Nana ya. Dan adakah pesan yang bisa disampaikan kepada Jesus Velas terkait dengan hobi mereka? Mungkin ada kendala yang mereka hadapi dalam perjuangannya untuk terus mengembangkan hobi mereka, bisa di-sharingkan dan juga bisa disampaikan kepada Jesus Velas terkait tips and trick untuk mengembangkan hobi ataupun juga pesan yang ingin disampaikan kepada Jesus Velas. Tips and trick dan pesan-pesan buat teman-teman semua. Jadi buat kalian yang punya hobi, mau itu menari, mau itu mewarnai, mau itu nyanyi, apapun itu, kalian harus istilahnya setia sama hal itu, dan tapi tanpa mengesampingkan pendidikan. Jadi meskipun kalian suka nari, kalian suka nyanyi, dan even itu menghasilkan sedikit uang ataupun banyak uang, tapi ingat pendidikan itu juga nomor satu. Jadi boleh melakukan banyak hal, boleh setia dengan hal tersebut, tapi pendidikan juga harus jadi prioritas utama. Dan ketika bosan, jangan terus kalian pergi dari itu, tapi kalian istirahat, kalian cari pencerahan, dan ketika kalian kembali, kalian punya ide-ide yang banyak yang bisa kalian salurkan lagi. Jesus Velas, itu tadi adalah kisah inspiratif dan juga pesan dari Mbak Svelana Brilianti Sekartaji. Dan nantikan kembali untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari pemuda-pemudi GKJ Karangnongko. Saya Yesi dan Mbak Svelana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman Jesus Velas dalam konten Pemuda Kreatif GKJ Karangnongko. Sampai jumpa. Talenta merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, kewajiban kita adalah untuk mengembangkannya. Hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita kembangkan untuk menjadi hal positif dalam kehidupan kita dan menjadikan itu sebuah hal yang sangat membanggakan bagi keluarga, bagi Tuhan, dan juga bangsa dan negara. Seni merupakan salah satu bidang yang bisa digeluti oleh siapapun. Namun, apakah setiap orang akan setia dalam bidang itu? Mari kita menjadi seorang pemuda yang mencintai seni dengan kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dengan terus belajar dan berusaha, karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan.